Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bersama Ibu Meti, kali ini kita akan membahas materi IPA Terpadu bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Submaterinya adalah karakteristik dan pemantulan gelombang. Sumber buku yang digunakan IPA Terpadu, penerbit Kemendikbud, Kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Tujuan pembelajaran kita menghitung panjang gelombang dan kecepatan gelombang, menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang, dan menjelaskan peristiwa pemantulan gelombang. Ketika terjadi petir, mana yang lebih dulu sampai kepada kalian? Apakah kilatnya atau suaranya? Mengapa? Kilat terlebih dahulu sampai ke telinga kita, sementara guruh atau bunyi petirnya terdengar setelah kilat terlihat. Kilat sendiri merupakan gelombang cahaya, sedangkan bunyi guruhnya merupakan gelombang bunyi. Nah, di sini terjadi perbedaan waktu antara sampainya kilat dan suara guntur karena kilat adalah gelombang cahaya yang merambat jauh lebih cepat daripada gelombang suara. Gelombang cahaya merambat secepat 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sedangkan gelombang bunyi merambat dengan kecepatan kurang lebih 340 meter per sekon di udara. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Nah, kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu atau dapat dirumuskan sebagai V sama dengan S per T. Jika gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang atau lambda, maka waktu tempuhnya adalah periode gelombang itu, sehingga rumusnya dapat ditulis V sama dengan lambda dibagi T. Karena periode sama dengan 1 dibagi frekuensi, dengan mengganti T pada rumus kecepatan itu, maka cepat rambat gelombang dapat dirumuskan sebagai V sama dengan F dikali lambda, di mana V sama dengan kecepatan satuannya meter per sekon, S adalah jarak satuannya meter, T waktu satuannya sekon, lambda panjang gelombang satuannya meter, dan F frekuensi satuannya hertz. Contoh soal. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensinya. Penyelesaiannya, diketahui perambatan gelombang pada air. Lambdanya sama dengan 2 meter. Dan periodenya 0,5 sekon. Ditanya cepat rambat gelombang dan frekuensi. Maka untuk cepat rambat gelombang rumusnya adalah V sama dengan lambda dibagi periode, sama dengan 2 meter dibagi 0,5 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang air adalah 4 meter per sekon. Kemudian frekuensinya, rumus frekuensi sama dengan 1 per T. Sama dengan 1 dibagi 0,5 sekon. Maka didapatkan hasilnya adalah 2 Hz. Jadi frekuensi gelombang air adalah 2 Hz. Kemudian contoh soal lain. Suatu sumber getar
memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per sekon. Berapa panjang gelombangnya? Nah, dari soal diketahui frekuensinya sama dengan 300 Hz. Kemudian cepat rambatnya 1500 meter per sekon. Yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambdanya. Maka penyelesaiannya V sama dengan lambda dikali F. Maka lambda sama dengan V dibagi F. Maka lambdanya sama dengan V-nya 1500, F-nya sama dengan 300. 1500 dibagi 300 sama dengan 5 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 5 meter. Kemudian kita berbicara tentang pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Pemantulan gelombang atau refleksi terjadi pada saat sebuah gelombang yang merambat dalam suatu media sampai di bidang batas medium tersebut dengan media lainnya. Contoh peristiwa pemantulan gelombang. Yang pertama, saat kita melihat cermin. Kita memanfaatkan pemantulan cahaya untuk melihat diri kita sendiri. Yang kedua adalah gema. Gema adalah pantulan bunyi pada saat kita mengeluarkan bunyi kemudian terpantul. Biasanya jika kita mengeluarkan bunyi di tebing ya, di dekat tebing. Nah, gelombang bunyi dipantulkan oleh dinding atau tebing sehingga terjadi gema. Yang ketiga, gelombang air laut. Gelombang air laut dipantulkan oleh pantai sehingga ada gelombang air laut yang menuju ke tengah laut. Berikut LKPD-nya. Di LKPD, kalian diminta untuk menuliskan hubungan antara besaran-besaran yang ada pada materi kita kali ini ya, ada tentang kecepatan, frekuensi, kemudian panjang gelombang nanti dituliskan dalam bentuk rumus. Selain itu, kalian juga diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya adalah membuat mind mapping. Silahkan kalian membuat mind mapping dengan format seperti ini. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.